Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Syaulul Amri. Ya hampir 3 minggu ya nggak upload video. Baru sempat bikin lagi, maklum lah. Namanya karyawan kantoran ya, agak-agak susah gitu nyisihin waktu buat video. Ya antara susah nyisihin waktu sama malas, beda tipis lah ya. What? Oke, kali ini aku mau kasih informasi seputar dunia digital buat kalian. Di video ini aku mau kasih tahu kamu tentang Kris. Bukan Kris, Kris. Qris, gimana sih baca yang benar tuh? Kris lah, Kris kan ya. Lebih enak soalnya nyebutin Kris daripada Qris, lebih Indonesia. Ya, Kris singkatan dari Quick Response Code Indonesia Standard. Gimana bahasa Inggrisku? Mantap ya. Kris ini merupakan cara atau sistem pembayaran baru yang berbasis digital ya. Tapi kalau kita flashback ke belakang sebentar, alat pembayaran sekarang itu kan udah canggih lah ya. Kalau dulu itu masih kita kenal yang namanya sistem barter. Barang ditukar dengan barang juga. Kalau dulu kan kebanyakan yang diperjualbelikan hanya makanan. Jadi misalnya kamu mau beli beras nih, yang ada di rumahmu cuma ada pisang standar. Ya pisang itulah yang kau tukar sama beras. Berapa banyak yang dapat berasnya? Ya itu tergantung kesepakatanmu lah sama si penjualnya. Nah kemudian berkembang lagi, dalam perkembangannya mulai dikenal satuan tertentu yang memiliki nilai pembayaran yang lebih dikenal dengan uang. Hingga saat ini uang masih menjadi salah satu alat pembayaran utama yang berlaku di masyarakat. Setelah uang tunai ada pula pembayaran dengan menggunakan non tunai seperti alat pembayaran berbasis kertas, misal pakai cek dan bilet giro. Selain itu dikenal juga alat pembayaran paperless seperti transfer dana elektronik dan alat pembayaran memakai kartu, card base. Contohnya ada ATM, kartu kredit, kartu debit, dan kartu prabayar. Nah, alat pembayaran non-tunai ini yang semakin pesat perkembangannya, apalagi pembayaran secara tunai dinilai memiliki banyak kekurangan. Mungkin sekarang hanya transaksi kecil aja ya yang pakai uang tunai. Misal kalau mau belanja ke pasar tradisional, bayar ongkos beca, ongkos angkot, bayar parkir pinggir jalan, terus apa lagi, jajan di warung-warung kecil, dan banyak lagi lah. Nah, kekurangan uang tunai ini apa? Dia itu nggak efisien dalam waktu pembayaran. Misalnya, ketika kamu menunggu melakukan pembayaran di loket pembayaran, yang relatif memakan waktu cukup lama karena antrian yang panjang. Sementara itu, bila melakukan transaksi dalam jumlah besar juga mengandung resiko seperti pencurian, perampokan, dan pemalsuan uang. Sedangkan untuk transaksi yang nilainya bisa dibilang cukup besar, misal belanja di toko atau di mall, sekarang sudah lazim tersedia mesin edisi dari berbagai bank. Kita bisa gunakan ATM kita sebagai kartu debit atau bisa pakai kartu kredit juga. Tinggal gesek aja, jadi nggak perlu repot-repot bawa uang tunai kemana-mana. Nah, dari sisi toko atau merchantnya juga lebih safety dan efisien juga. Mereka nggak perlu lagi nyimpan uang tunai dalam jumlah banyak dan repot harus setor ke bank untuk disimpan dalam rekening mereka. Nah, pemakaian kartu debit atau kartu kredit yang menurut kita sudah sangat efisien dalam penggunaannya, ternyata semakin kesini tuh semakin bergeser lagi ke yang namanya dompet digital. Ini lebih efisien lagi dan lebih canggih lagi sistemnya. Sekarang itu kan sudah banyak ya aplikasi uang elektronik atau digital wallet atau dompet digital yang menawarkan kemudahan bagi kita untuk melakukan transaksi pembayaran hanya dengan menggunakan handphone yang kemana-mana pasti kita bawa. Ada Link Aja, OVO, GoPay, Dana, Jenius, apalagi, dan lain-lain lah. Jadi sistem pembayarannya kita hanya tinggal scan QR code punya si toko atau si merchantnya. Udah, hanya sesimpel itu, nggak perlu uang tunai, nggak perlu kartu-kartuan juga. Nah, yang jadi masalah sekarang itu, gimana kalau kamu misalnya hanya punya satu aplikasi digital wallet saja. Misalnya kita punya aplikasi Link Aja, kita udah naruh uang kita di situ. Pas lagi jalan-jalan di mall, ceritanya mau beli minuman boba nih ya kan. Udah pede mau bayar pakai Link Aja, nggak taunya si merchantnya hanya menyediakan pembayaran menggunakan aplikasi digital wallet yang lain, OVO misalnya. Ya otomatis kamu harus download dulu OVO-nya, buat akunnya dulu, terus isi atau top up dulu saldonya, baru bisa melakukan pembayaran. Atau kalau nggak mau repot, pakai cara lain, bayar pakai uang tunai atau gesek kartu debit. Itu baru dari sisi si pembeli ya. Nah, gimana dengan sisi si penjual atau si merchantnya? Dengan harapan bisa merangkul atau menerima pembayaran semua dompet digital, akhirnya apa? Semua kode QR code dari berbagai digital wallet dipajang tuh di meja kasir. Jadi agak repot kan kalau seperti itu. Nah, untuk itulah BI atau Bank Indonesia membuat satu standarisasi mengenai QR code ini yang disebut dengan Kris, singkatan dari Quick Response Code Indonesia Standard.
Kris resmi diluncurkan dan diperkenalkan tepat di hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus 2019 yang lalu dan mewajibkan seluruh penyedia layanan pembayaran non-tunai menggunakan sistem Kris ini pada 1 Januari 2020. Jadi kalau kamu sekarang jalan-jalan ke mall atau belanja ke toko atau makan di cafe atau restoran, pasti udah nggak ada lagi lah ya seharusnya QR Code masing-masing dari OVO, Link Aja, GoPay, Dana, dan lain-lain. Yang ada cuma satu stiker QR Code-nya, yaitu stikernya Kris. Lebih praktis. BI sendiri mengusung tema semangat unggul, yakni universal, gampang, untung, dan langsung dari adanya Kris ini. Nah, menurut Bank Indonesia, makna Kris itu adalah yang pertama itu universal, yakni Kris bersifat inklusif, digunakan untuk seluruh lapisan masyarakat dan bisa digunakan buat transaksi pembayaran di domestik dan luar negeri. Kemudian yang kedua gampang, yakni masyarakat bisa bertransaksi dengan mudah dan aman dalam satu genggaman ponsel. Yang ketiga untung, yakni transaksi dengan Kris yang menguntungkan pembeli dan penjual karena transaksinya berlangsung efisien melalui satu kode QR yang bisa digunakan untuk semua aplikasi pembayaran pada ponsel. Kemudian langsung, yakni transaksi dengan Kris langsung terjadi karena prosesnya cepat dan seketika sehingga mendukung kelancaran sistem pembayaran. Nah, apa saja model pembayaran yang bisa dilakukan oleh Kris? Penggunaan Kris itu bisa melalui dua metode ya, yaitu Merchant Presented Mode atau disingkat dengan MPM, dan yang kedua Customer Presented Mode atau CPM. Nah, maksudnya apa ini? Kalau MPM itu berarti stiker Kris akan muncul di pihak merchant yang kemudian akan digunakan atau di-scan oleh pengguna atau pembeli. Jadi ketika kamu mau melakukan pembayaran transaksi di merchant tertentu, kamu akan disodorkan Kris oleh si kasir dan dengan menggunakan ponsel masing-masing. Caranya yang pertama, kalian bisa buka aplikasi pembayaran yang diinginkan. Kemudian yang kedua, pilih fitur layanan QR Code Scanner. Dan yang ketiga, tinggal scan Kris dari ponsel kamu dan tunggu notifikasi transaksi selesai. Gampang kan? Tapi jangan lupa top up dulu lah, isi dulu saldonya, baru bayar. Terus yang kedua, metode CPM, Customer Presented Mode. Metode ini justru kamulah yang menunjukkan Kris untuk dapat di-scan oleh kasir menggunakan alat scanner yang disediakan oleh penyedia pembayaran QR Code. Caranya gampang. Yang pertama, buka aplikasinya. Kemudian yang kedua, pilih menu token atau QR Code dan masukkan PIN kamu. Yang ketiga, tinggal tunjukkan stiker QR yang tertera di layar HP kamu dan si kasir akan melakukan scan QR tersebut. Tapi sepertinya untuk tahap pertama ini BI lebih ke metode yang pertama ya, yang Merchant Presented Mode. Karena kalau kita lihat sekarang ini, di mana-mana itu di meja kasir pasti ada stiker Kris-nya. Sebenarnya nggak ada perubahan yang signifikan dari cara bayar digital wallet ini. Cuma sekarang kita nggak lagi direpotkan dengan banyaknya aplikasi digital wallet yang harus kita miliki semuanya. Cukup satu aja. Kalau kamu misalnya hanya punya aplikasi Link Aja, ya udah top up aja di situ uangnya. Selagi merchantnya punya stiker Kris, pasti kepake itu saldo Link Aja kamu buat bayar-bayar semuanya. Kan kita sebagai konsumen jadi tidak direpotkan untuk mengisi atau top up saldo ke semua aplikasi digital wallet. Bayangin kalau kamu punya semua aplikasi OVO, Link Aja, Genius, GoPay, dan lain-lain semua harus di top up, repot kan? Belum lagi untuk bisa top up kadang ada biaya casnya. Nah, itu keuntungan dari sisi kamu sebagai konsumen. Bisa lebih fleksibel memilih aplikasi pembayarannya. Kalau dari sisi merchant, keuntungannya apa? Dengan terintegrasinya QR Code menjadi satu Kris untuk semua, maka proses transaksi menjadi lebih efektif dan efisien sehingga dapat memangkas waktu antrean. Tapi merchant, terutama bagian kasir, juga harus mengingatkan konsumen ya saat sedang bertransaksi bahwa bagian pengecekan nominal dan informasi nama merchant itu penting supaya proses transaksi bisa berjalan dengan lancar dan pembayaran langsung diterima oleh merchant. Oh ya, satu lagi. Untuk Kris ini sih dibatasi ya, nominal per transaksinya itu maksimal sebesar 2 juta rupiah per transaksi. Nah, untuk menggalakkan penggunaan uang elektronik atau dompet digital ini sekaligus mempromosikan Kris kepada masyarakat, Bank Indonesia itu mengadakan kegiatan yang diberi nama Pekan Kris Nasional 2020, dilaksanakan di 46 wilayah kantor perwakilan Bank Indonesia dalam negeri seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua. Pekan Kris Nasional sendiri mengusung tagline "Ayo pakai Kris" yang dilatar belakangi oleh banyaknya merchant yang belum menggunakan QR Code sebagai kanal pembayaran, ataupun penggunaan QR Code yang belum menggunakan standar Kris. Jadi kedepannya setelah Pekan Kris ini diadakan, diharapkan terjadi peningkatan jumlah pengguna Kris, baik dari sisi merchant maupun pengguna. Pekan Kris Nasional ini diadakan dari tanggal 9 sampai 15 Maret.
Dan untuk kamu yang berada di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, acara puncaknya itu akan digelar di Kedai Kopi Stomo Jalan Surabaya ya, pada tanggal 14 Maret dan di Lapangan Haji Adam Malik tanggal 15 Maretnya. Ada sekalian acara Car Free Day juga yang terbuka untuk umum. Oke, that's it for today. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian dan semoga kita bisa ikut menyukseskan penggunaan uang elektronik atau cashless ini ya. Jadi mulai sekarang sebisa mungkin kalau belanja atau beli-beli itu pakai uang elektronik lah. Jangan pakai uang tunai lagi, repot. Belum lagi kalau kembalian uang recehnya nggak ada ya kan, terpaksa diiklasin atau diganti permen sama kasirnya. Seringnya kan kayak gitu ya. Jangan lupa subscribe, komen aja jika ada pertanyaan, klik like dan share jika kamu rasa informasi ini bermanfaat buat orang lain. Terima kasih, saya Syawalul Amri. Wassalam.